Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Jangan pakai dua krim abal-abal ini. TKW Hongkong jadi korban hingga ginjal bocor setelah pakai 3 bulan. Kinclong tidak, malah sakit jadinya. Berikut penjelasannya. Diliput dari suarabim.com. Seorang TKW atau PMI di Hong Kong berusia 36 tahun dikabarkan menderita proteinuria atau kelebihan protein dalam urinnya atau sering disebut dengan ginjal bocor. Hal ini diungkapkan oleh dokter setelah ia periksa ke rumah sakit pada akhir Juli 2021 kemarin. Saat diinterogasi dokter, ia mengaku memakai 2 produk krim tersebut sekitar 3 bulanan. Sampel urinnya mengungkapkan tingkat merkuri lebih tinggi dari tingkat referensi, yang secara klinis diduga terkait dengan penggunaan produk kecantikan yang menjanjikan dapat membuat kulit wajah bisa putih dengan cepat. Penyelidikan CHP terus berlanjut. Kasus ini juga telah dirujuk ke lembaga penegak hukum terkait untuk ditindaklanjuti. Paparan kronik merkuri dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf dan ginjal. Gejala mungkin termasuk tremor, lekas marah, insomnia, penurunan memori, kesulitan konsentrasi dan gangguan pendengaran dan penglihatan, dan perubahan fungsi rasa. Dalam kasus yang parah, gagal ginjal dapat terjadi, kata juru bicara CHP. Karena kasus ini, Center for Health Protection atau CHP dari Departemen Kesehatan Hong Kong pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membeli atau menggunakan 2 produk krim pemutih bermerkuri karena dapat mengandung merkuri berlebihan yang berbahaya bagi kesehatan. Himbauan tersebut menyusul penerimaan pemberitahuan CHP tentang kasus dugaan keracunan merkuri dari otoritas Rumah Sakit HA yang melibatkan seorang pasien wanita berusia 36 tahun yang tak lain adalah seorang buruh migran asal Indonesia atau BMI. Melalui sebuah keterangan pers yang sampai ke Apa Kabar Online.com kemarin, yaitu pada tanggal 19 bulan 8 2021, PMI tersebut awalnya mengeluhkan pada saat buang air kecil atau pipis menyadari ada yang tidak beres dengan air seninya. PMI tersebut mencari pengobatan medis di sebuah rumah sakit, yaitu pada akhir Juli 2021 kemarin. Setelah stempel urin diambil dan diteliti di laboratorium, ternyata air seni PMI tersebut mengandung merkuri. Mengetahui hal tersebut, otoritas rumah sakit langsung melakukan perawatan terhadap PMI tersebut, sembari mengungkap riwayat apa saja yang telah dia lakukan. Dalam pengakuannya, sampai dengan akhir Juli 2021 kemarin, saat dirinya dirawat, PMI tersebut menggunakan sebuah produk pemutih siang dan malam dengan merek LC Beauty selama 3 bulan. Setelah produk dimaksud telah berada di rumah sakit, penelitian terhadap produk pun langsung dilakukan. Dan ternyata hasilnya sangat mengejutkan. Kedua produk LC Beauty yakni Day Cream dan Night Cream itu ternyata memiliki kandungan merkuri jauh di atas ambang batas yang direkomendasikan Dunia Kesehatan Internasional. Pada produk Day Cream kandungan merkurinya 1152 kali dan 2056 kali pada Night Creamnya. CHP mengatakan penggunaan kedua produk tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada sistem saraf dan ginjal, dan gejala tremor, insomnia, penurunan daya ingat, dan kesulitan berkonsentrasi, gangguan penerangan dan penglihatan, serta gangguan perasa.
Kandungan merkuri pada kedua produk tersebut jauh melebihi ambang batas dan penggunaannya dapat mengakibatkan efek samping serius. Siapa saja yang menggunakan harus segera menghentikan kemudian berkonsultasi dengan tenaga kesehatan profesional. Untuk meminimalkan efek sampingnya, jelas sumber DCHP. Selanjutnya, melalui instansi terkait otoritas Hong Kong melarang peredaran dan penggunaan produk tersebut di wilayah hukum Hong Kong. Diketahui kedua produk tersebut didapat oleh korban dari membeli di platform jual beli media sosial. Menurut pantauan Apa Kabar Online.com, kedua produk tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM. Meskipun dipasarkan secara terbuka dengan harga murah di berbagai marketplace online. Nah, ini perhatian bagi teman-teman yang menggunakan skincare untuk lebih berhati-hati. Gunakan skincare yang aman untuk kulit, apalagi untuk kesehatan kita. Dimana mungkin banyak sekali teman-teman yang berkomentar di sini salah satunya. Jadi kok bisa sih terjadi ginjal bocor? Emang krimnya dimakan apa gimana? Seharusnya kan krim diolesin ke wajah, masa bisa ginjalnya bocor? Nah, ternyata yang berkomentar seperti ini itu banyak sekali guys, gak cuma satu atau dua, karena mereka tidak tahu ternyata. Nah, jadi bahan merkuri dalam produk pemutih wajah bal-bal adalah air raksa yang merupakan logam berat bila terserap dalam tubuh dan masuk ke peredaran darah, maka akan mengakibatkan gagal ginjal bahkan kanker. Nah, jadi memang krimnya itu kan cuma diolesin ke wajah guys, tapi kan kandungan merkuri di dalamnya itu kan meresap ke dalam tubuh, yaitu melalui pori-pori guys, dan masuk ke dalam darah, dan darah itu kan dialirkan ke seluruh badan kita. Nah, jadi bahan produk pemutih wajah itu kerjanya menghambat tirosin yang berfungsi membentuk pigmen. Untuk hidroquinon tidak lebih dari 2%. Dan untuk memberi hidroquinon ke pasien, dokter juga harus mengeluarkan resep. Makanya penggunaan hidroquinon harus dalam pengawasan dokter. Merkuri tidak diizinkan sama sekali karena berbahaya dan efeknya ke tubuh. Nah, jadi berita ini itu sempat pro dan kontra karena ada beberapa teman kita yang menggunakan produk LC ini, itu katanya baik-baik saja, tidak terjadi masalah apapun guys. Jadi banyak sekali orang di luar sana itu yang mengatakan bahwa berita ini hoax tapi apa mungkin secara Hong Kong itu kan rumah sakitnya otomatis kan besar mereka tidak mungkin dong mengeluarkan suatu statement atau berita atau pendapat sebelum mereka itu kan melakukan penelitian terlebih dahulu. Nah, bahkan Hong Kong sendiri juga melarang peredaran produk ini di sana guys. Nah, tapi saya juga tidak tahu pasti apakah benar yang dibeli mbaknya itu apakah produk asli atau palsu begitu. Dimana karena banyak sekali teman-teman kita atau reseller itu banyak sekali yang komentar bahwa produk ini itu ori itu aman. Yang ori itu aman, mungkin yang berbahaya itu KW gitu. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan skincare untuk lebih berhati-hati lagi, jangan sampai tergiur dengan harga murah tapi kita tidak tahu gitu, kita tidak tahu kualitasnya atau keamanannya begitu guys. Nah, sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan, semoga saja bermanfaat saya doakan buat teman-teman dimanapun berada, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan panjang umur, kesehatan, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, dan semoga saja kita diberikan kesuksesan di sini dan diberikan kelancaran dalam mengais rezeki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.